Hari ini saya akan membahas pengembangan pendidikan madrasah. Sebagai lembaga pendidikan yang sudah lama berkembang di Indonesia, pendidikan madrasah telah berhasil membina dan mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia dan ikut berperan dalam menanamkan rasa kebangsaan ke dalam jiwa rakyat Indonesia. Madrasah juga telah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing madrasah di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi sumber daya manusia Islam, sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan madrasah pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa bagi warga masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Madrasah sebagai lembaga pengembangan dakwah dengan sendirinya menjadi salah satu tanda syiar agama sekaligus tampil sebagai komponen penting dari gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai lembaga pendidikan masyarakat, madrasah berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar, terutama terkait dengan masalah keagamaan maupun pemberdayaan sektor non-keagamaan. Dengan demikian, madrasah merupakan pendidikan berbasis masyarakat. Peran aktif madrasah dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dan sebaliknya, peran aktif masyarakat dalam pengembangan masyarakat akan menjadi amat penting. Sehingga satu sama lain saling mendukung dalam meraih kemanfaatan dan kemaslahatan bersama. Secara terminologi, sekolah unggul adalah sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam luar pendidikannya. Untuk mencapai keunggulan tersebut, maka masukkan proses pendidikan dan guru dan tenaga kependidikan, manajemen, layanan pendidikan, serta sarana penunjangnya harus diarahkan untuk menunjang tercapainya tujuan tersebut. Di Indonesia, istilah sekolah unggul pertama kali digagas oleh Wardiman Djojonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1994. Gagasan tersebut lahir dari adanya suatu keinginan kuat untuk menghadirkan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai visi yang jauh menjangkau ke depan dan berwawasan keunggulan. Bahkan, Djojonegoro mengekspektasikan bahwa kehadiran sekolah unggul di setiap provinsi di Indonesia akan membuat terjadinya distribusi ilmu, pengetahuan, dan dengan demikian, sasaran berikutnya ialah terjadinya akselerasi peningkatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kehadiran sekolah unggul bukan untuk diskriminasi, tetapi untuk menyiapkan SDM yang berkualitas dan memiliki wawasan keunggulan. Tingkat pengelolaan maupun kebijakan. Masalah kurikulum madrasah yang masih belum fokus dan proses pendidikan yang belum mendukung visi dan misi madrasah merupakan contoh kasus di tingkat pengelolaan. Sedangkan kebijakan pengembangan madrasah yang masih bersifat tambal sulam serta belum adanya blueprint cetak biru mengembangkan madrasah merupakan contoh kasus di bidang kebijakan. Secara rinci dapat dikemukakan beberapa pokok permasalahan baik pada tingkat pengelolaan maupun kebijakan sebagai berikut.
Yang pertama, pengembangan madrasah masih bersifat tambal sulam. Hal ini misalnya terlihat dengan diadakannya program keterampilan yang ditempelkan pada program reguler sebagai respon terhadap tingginya lulusan madrasah aliyah yang tidak bisa melanjutkan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan demikian juga dengan program keagamaan sebagai respon terhadap lemahnya penguasaan ilmu keagamaan siswa. Juga munculnya madrasah aliyah unggulan Insan Cedekia yang merupakan langkah penyelamatan. Program-program tersebut meskipun banyak manfaat yang dapat diambil untuk proses pengembangan madrasah, tetapi langkah-langkah tersebut tampaknya tidak didasari oleh konsep yang terencana yang matang. Yang kedua, kurikulum madrasah belum fokus. Hal ini terlihat misalnya banyaknya materi yang diajarkan sementara waktu tidak memadai pada tingkat aliyah. Misalnya siswa yang ingin mendalami ilmu-ilmu keagamaan masih juga dibebani mata pelajaran lain yang tidak relevan dalam jumlah yang cukup banyak. Sebaliknya, siswa yang mengambil jurusan IPA harus pula dibebani dengan banyaknya mata pelajaran lain yang tidak berhubungan secara langsung. Hal ini dalam kurikulum madrasah adalah masih adanya duplikasi materi yang diajarkan berulang-ulang pada mata pelajaran yang berbeda dan juga pada tingkat yang berbeda. Yang ketiga, akibat dari kurikulum yang belum fokus, bahan-bahan terlalu berat dan tumpang tindih, maka proses pendidikan yang terjadi di madrasah tidak sesuai dengan visi dan misi pendidikan madrasah. Program-program pengembangan yang sepotong-potong dan tidak berangkat dari suatu desain yang terencana juga diidentifikasi sebagai penyebab tidak bertemunya visi dan misi madrasah dengan pendidikan yang diberikan. Yang keempat, ketidakadaan cetak biru. Pengembangan madrasah ini barangkali permasalahan yang paling mendasar sehingga pengembangan madrasah menjadi tidak memiliki arah. Dasar religius. Islam memerintahkan belajar pada ayat pertama yang diturunkan pada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, belajar merupakan kewajiban utama dan sarana terbaik mencerdaskan umat. Perintah belajar tersebut terbatas pada urusan duniawi saja, tetapi juga dalam urusan ukhrawi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang terjemahannya, tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Lafaz liyatafaquh fiddin dalam Quran Surat At-Taubah ayat 122 memberikan isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama. Artinya, seorang muslim perlu mendalami ilmu agama dan mengajarkan kepada orang lain berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan kesehatan bagi mereka, sehingga memberikan pengetahuan hukum-hukum agama yang pada umumnya harus diketahui oleh orang-orang beriman. Hal ini disebabkan banyaknya orang-orang yang pintar dalam urusan duniawi, namun mereka lalai dalam urusan akhirat. Dasar yuridis.
Penyelenggaraan madrasah secara yuridis diatur dalam tata perundangan kita. Sila pertama yang menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna bahwa agama dijadikan sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup bangsa Indonesia. Ini berarti bahwa lembaga keagamaan seperti madrasah diakui sebagai tempat pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan rakyatnya dalam melaksanakan ajaran agamanya, termasuk kebebasan belajar di madrasah. Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah menguasakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah menyelenggarakan madrasah. Secara operasional, ketentuan madrasah terakhir diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 2001 setelah lahirnya Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, khususnya melayani pondok pesantren dan madrasah. Keberadaan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, terutama Pasal 30 ayat 1 hingga 4 dan menyatakan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu, maka dipahami bahwa yang pertama, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pendidikan keagamaan negeri, dan dapat diselenggarakan oleh masyarakat pendidikan agama swasta. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan pendidikan menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Ketentuan ini memberikan ruang yang sangat luas pada lembaga pendidikan keagamaan untuk menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, persekolahan, non-formal seperti kursus, pelatihan, kelompok belajar agama, atau jalur informal seperti pendidikan dalam keluarga. Dan yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan madrasah, pesantren, dan bentuk yang lainnya yang sejenis. Selanjutnya, menurut Arifin, unsur pendukung madrasah atau sekolah Islam berprestasi unggul itu setidaknya ada 9 faktor. Yang pertama, faktor sarana dan prasarana meliputi fasilitas sekolah yang lengkap dan memadai. Yang kedua, sumber belajar yang memadai. Dan yang ketiga, sarana menunjang belajar memadai. Yang kedua, faktor guru meliputi yang pertama, tenaga guru mempunyai kualifikasi memadai. Yang kedua, kesejahteraan guru terpenuhi. Yang ketiga, rasio guru murid ideal. Yang keempat, loyalitas dan komitmen tinggi. Yang kelima, motivasi semangat kerja guru tinggi. Yang ketiga, faktor murid yang meliputi yang pertama, pembelajaran yang terdiferensial. Yang kedua, kegiatan intra dan ekstra bervariasi. Yang ketiga, motivasi dan semangat belajar tinggi. Yang keempat, memperdayaan belajar bermakna. Yang keempat, faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja meliputi yang pertama, tatanan organisasi yang rasional dan relevan. Yang kedua, program organisasi yang rasional dan relevan. Yang ketiga, mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi secara tepat. Yang kelima, faktor kemitraan meliputi yang pertama, kepercayaan
dan harapan orang tua tinggi. Yang kedua, dukungan dan peran serta masyarakat tinggi. Yang ketiga, dukungan dan bantuan pemerintahan tinggi. Yang keenam, faktor komitmen atau sistem nilai, meliputi budaya lokal yang saling mendukung. Yang kedua, nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan positif. Yang ketujuh, faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja, meliputi yang pertama, motivasi berprestasi pada semua komunitas sekolah. Yang kedua, suasana, iklim kerja, dan iklim belajar sehat dan positif. Yang ketiga, semangat kerja dan berprestasi tinggi. Yang kedelapan, faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru, meliputi yang pertama, keterwakilan kepala sekolah dalam perbuatan kebijakan dan mengimplementasinya. Yang kedua, keterwakilan kepala sekolah dan guru-guru dalam menyusun kurikulum dan program-program sekolah. Yang ketiga, keterlibatan wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru-guru yang dalam perbaikan dan inovasi pembelajaran. Yang kesembilan, faktor kepemimpinan kepala sekolah, meliputi yang pertama, piawai dalam nilai religio kultural. Yang kedua, piawai mengkomunikasikan visi inisiatif dan kreatif. Yang ketiga, piawai menimbulkan motivasi dan mengembangkan semangat piawai perbaikan pembelajaran yang teridentifikasi. Yang kelima, piawai dalam menjadi pelopor dan teladan. Dan yang keenam, piawai dalam mengelola administrasi sekolah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang sudah saya bacakan tadi dapat menjadi pelajaran baru untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.